Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah proses memecah molekul makanan yang besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau sederhana, agar tubuh mampu mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang diperlukan yang menjadi sumber energi, serta mengeluarkan sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Nah, teman-teman, sistem pencernaan ini dimulai dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir pada anus. Nah, teman-teman, kita masuk pada prosesnya, yaitu dimulai dari makanan. Masuk melalui mulut, di dalam mulut terdapat rongga mulut. Terdapat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan atau disebut dengan sistem pencernaan secara mekanik. Gigi dibantu oleh lidah yang berfungsi mengaduk makanan dalam mulut dan membantu memposisikan makanan agar gigi dapat mengunyah makanan dengan baik. Juga terdapat kelenjar ludah yang akan menghasilkan air liur atau air ludah atau biasa kita sebut dengan saliva. Nah, teman-teman, saliva ini mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Dan setelah makanan dikunyah dan didorong ke belakang, dengan bantuan lidah, makanan tersebut akan masuk ke esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Esofagus ada gerakan yang namanya peristaltik, bergerak mendorong makanan ke lambung, atau distraksi relaksasi yang membuat makanan akan hancur sampai di lambung. Nah, makanan selanjutnya masuk ke organ berikutnya, yaitu lambung atau ventriculus berbentuk seperti kantung dan terletak di sebelah kiri. Dan lambung sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian paling atas yang berhubungan dengan kerongkongan atau esofagus disebut bagian kardia, dan setelah kardia ada bagian yang namanya fundus, dan bagian bawah yang terhubung dengan usus duodenum disebut dengan pylorus. Di dalam lambung terjadi proses pengadukan makanan. Jadi makanan tersebut bercampur dengan asam lambung dan akhirnya di situ juga terjadi proses enzim-enzim yang bekerja. Jadi di dalam lambung asam lambung atau disebut asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Akhirnya melindungi tubuh kita, pencernaan kita dari kuman yang masuk, dan enzim-enzim juga dapat bekerja dengan baik. Jadi di lambung ada enzim pepsin yang bertugas mengubah protein menjadi pepton, renin yang merubah kaseinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu, dan berikut ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi dipecah menjadi sederhana lagi untuk dapat diproses lebih lanjut. Nah, makanan yang diproses di lambung menjadi bubur halus atau biasa disebut dengan kim. Nah, kim ini akan menuju ke usus halus melalui bagian polirus, bagian bawah lambung. Nah, kim keluar dan masuk ke usus halus. Jadi, usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, usus halus duodenum atau usus 12 jari. Mengapa disebut usus 12 jari? Karena panjangnya sama bila kita meletakkan 12 jari atau kurang lebih 25 cm. Dan yang kedua yaitu usus kosong atau duodenum, dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dibantu dengan enzim-enzim atau getah yang dihasilkan oleh beberapa organ, yaitu yang pertama, hati menghasilkan cairan empedu dan disalurkan ke kantong empedu yang digunakan untuk mencerna lemak dari saluran empedu dan masuk ke dalam duodenum untuk membantu mencerna lemak. Lalu, ada yang namanya organ pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim dan juga hormon insulin. Hormon insulin inilah yang berperan penting dalam menjaga kadar gula darah kita. Jadi, insulin ini berfungsi untuk mengangkut gula tadi masuk ke dalam sel agar gula darah tetap stabil dan tidak melonjak tinggi. Nah, teman-teman, usus sendiri pun bisa menghasilkan beberapa jenis enzim. Yang pertama yaitu sukrase yang berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang kedua ialah maltase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Dan yang ketiga laktase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang keempat yaitu peptidase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan poliptida menjadi asam amino. Nah, teman-teman,
Enzim-enzim tadi ini berfungsi untuk pemecahan molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap, dan sisa-sisa tadi dari usus kecil akan masuk ke dalam usus besar atau kolon bersama dengan air dan mineral. Nah, air dan mineral yang masih diperlukan oleh tubuh akan diserap melalui usus besar dan sisa-sisa makanannya. Jadi, ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik juga di usus besar. Jadi, dia akan naik dulu ke kolon ascendens, terus ke kolon transversum, dan ke kolon descendens, dan ke rektum. Dan akhirnya akan dibuang melewati anus atau dubur. Demikian penjelasan sistem pencernaan dari saya, semoga bermanfaat.